Halo teman-teman, terima kasih untuk 1000 subscriber dan dukung terus J2 Project 18 menuju 10.000 subscriber agar saya semakin semangat lagi untuk membuat konten yang menarik dan tentu saja bermanfaat. Terima kasih. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya. Di video kali ini, saya akan berbagi tips how to configure 12.5.13 Packet Tracer Troubleshoot Enterprise Network. Sebelum kita lanjut ke videonya, yuk sama-sama kita bangun channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu update info-info menarik seputar channel ini. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan kembali lagi melakukan konfigurasi paket tracer ya. Dalam hal ini kita akan melakukan troubleshoot enterprise network. Nah, di sini ada 5 part, mulai dari memverifikasi switching, DHCP, routing, WAN teknologi, dan memverifikasi konektivitas semuanya. Jadi ini ada skenarionya, nanti dibaca sendiri aja. Oke, kita lanjut ke addressing table. Nah, di sini tertera ada 3 buah router, ada R1, R2, dan R3. Di sini juga sudah ada interface-nya, ada IP address dan prefix. Lalu juga ada 4 buah switch. Di sini ada S1, S2, S3, dan S4. Masing-masing ada VLAN-nya ya, S1 di VLAN 10, S2 VLAN 11, S3 dan S4 di VLAN 30. Lalu juga ada 4 buah PC sebagai klien, nanti ada PC 1, 2, 3, dan 4. Dan yang terakhir ada TFTP server. Oke, kita langsung saja masuk ke instruction-nya. Yang pertama, kita diminta untuk memverifikasi switching teknologi. Nah, di poin A, port security is configured to only allow PC1 to access S1 menggunakan interface F03. All violations should disable the interface. Issue the command on S1 to display the current port security status. Oke, jadi untuk yang part A ini kita akan pergi ke S1 ya, teman-teman ya. Kita di sini akan melihat dulu show port security-nya. Berarti di sini kita ke CLI ya. Kita enable dulu port show port security. Nah, di sini tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya di poin B, enter interface configure mode for interface F03 and set up port security. Jadi kita langsung saja untuk melakukan settingan, men-setup. Di sini kita masuk ke configure terminal dulu. Lalu kita ketikkan perintah yang ada di sini ya. Lalu kita ketik aja di sini switch port. Kita harus masuk terlebih dahulu ya ke interface F03. Berarti di interface F03. Nah, seperti ini baru kita masukkan perintah switch port security, dan di sini ada switch port security. Nah, kita masukkan perintah make address key, make sticky. Oke, setelah sudah, selanjutnya di poin C-nya, device in the LAN on S1 should be in VLAN 10. Display the current state of VLAN configuration. What port are currently assigned to VLAN 10. Jadi kita diminta untuk mengecek di S1 yang menggunakan VLAN 10 port mana aja sih. Nah, ini kita exit dulu ya.
Oke, kita ketikkan perintah show VLAN untuk menampilkan VLAN-nya. Kita scroll ini, kita more sampai beres. Nah, ini kita scroll ke atas. Nah, di sini kita dapat melihat VLAN 10. Nah, yang aktif itu di FA03 dan FA04. Jadi what port are currently assigned to VLAN 10 berarti FA03 dan FA04. Oke, kita lanjut ke poin D. PC1 should be receiving an IP address from the router R1. Does the PC currently have an IP address? Jadi apakah PC1 ini mendapatkan IP dari router 1 nih? Sekarang kita cek aja langsung ke PC1 di desktop IP configuration. Nah, di sini settingan awal itu memang dia DHCP. Di sini memang sudah mendapatkan IP, tapi ini bukan IP yang diberikan oleh R1. Ini biasanya disebut APIPA gitu, APIPA. Jadi kayak IP yang otomatis gitu didapatkan oleh klien gitu, tapi ini bukan IP yang diberikan oleh R1. Oke, selanjutnya notice the G01 G0/1 interface on R1 is not the same VLAN as PC1. Change the G0/1 interface to be a member VLAN and set port face on the interface. Jadi kita lihat di sini lagi. Nah, di sini G01-nya dia bukan di VLAN 10 gitu. Jadi kita harus men-setting terlebih dahulu ya, agar nanti si PC1 ini akan mendapatkan IP dari R1. Perintahnya ada di sini. Kita masuk dulu ke config terminal. Lalu kita masuk ke interface-nya. Nah, kita masukkan perintah switch port access VLAN 10. Lalu ada spanning tree port face. Oke, ini ada pesan ini, abaikan aja, nggak usah dihiraukan. Lalu selanjutnya kita diminta untuk reset the interface address on PC1 from the GUI or by using the command prompt and the IP config renew. Jadi kita diminta untuk mereset. Jadi kita bisa pakai GUI seperti ini, diubah ke static ke DHCP, atau kita menggunakan perintah di command prompt IP config /renew. Kurang N ya. Nah, jadi sudah selesai, sudah mendapatkan IP. Kita cek di tampilan GUI. Nah, ini sudah mendapatkan, gateway juga sudah ada. Oke, selanjutnya kita diminta recheck your steps. Nah, lalu test connectivity to the TFTP server. The ping should be successful. Nah, ini IP TFTP server. Jadi kita diminta untuk ngeping ke TFTP server dari PC1 untuk memastikan apakah sudah bisa terkoneksi secara sukses gitu ya. Ping 192.168.2.2.254. Oke, kita tunggu di sini ya. Oke, jadi dari sini sudah bisa reply. Jadi dari PC1 sudah bisa terkoneksi ke TFTP server. Oke, selanjutnya the LAN di poin G. The LAN connected to R3 and additional switch add to the topology. Link aggregation using enter channel is configured on S2, S3 dan S4. Jadi kita di sini. Jadi R3-nya jadi ada enter channel, ada channel group 1, 2 dan 3. Sini ya. The enter channel link should be set to trunk. The enter channel link should be set from a channel without using a negotiation protocol. Issue the command on each switch to determine if the channel is working correctly.
Jadi kita diminta untuk ngecek nih apakah si Ether channel di channel 1, 2 dan 3 ini apakah sudah sesuai, sudah bisa saling terhubung. Nah, kita pertama show Ether channel di S2. Jadi ntar kita bakal cek di S2, S3 dan S4. Kita ke S2 dulu. Nah, di S2 ini ya, biasa di enable, lalu kita diminta untuk show Ether channel summary. Nah, di sini ada 2 grup ya. Jadi kita geser sini. Ada grup 1 dan ada grup 2. Nah, grup 1 itu berarti ke channel 1. Yang ke S3 nih. Dia S2 status S berarti artinya layer 2, jadi menggunakan layer 2. O besar artinya in use, berarti bagus. Di sini juga statusnya di FA1 dan FA2 ya. Di FA1 dan FA2 nya dia P, berarti import channel. Oke, sudah sesuai. Lalu kita juga akan cek di S3. Di S3 kita lakukan perintah yang sama, enable show Ether channel summary. Nah, di S3, nah di sini kita bisa lihat di P1-nya berarti yang ke S2-nya dia tidak sesuai, dan ini SD. Dia D besar artinya down, berarti dia belum terkonfigurasi secara benar, tapi untuk ke channel 3-nya dia sudah sesuai. Lalu kita cek yang S4-nya, kita pastikan enable show Ether channel summary. Nah, kalau di S4 ini dia sudah sesuai ya teman-teman. Jadi sudah seperti yang di S2, jadi dia ke channel 2 sudah oke, ke grup channel 3 sudah oke. Nah, di sini ada pertanyaan, were there any problem with Ether channel? Nah, di sini permasalahannya itu ada di S3. Jadi dia ke channel 1 itu tidak belum up ya, berarti masih down. Nah, sekarang kita di poin H, modify S3 to include port F0/1 and F0/2 as port channel 1. Jadi kita diminta untuk konfigurasi, tadi kan belum sesuai nih. Nah, perintahnya di sini kita ke S3. Lalu kita masukkan masuk configure terminal dulu. Lalu kita diminta untuk masuk ke interface range. Jadi langsung interface range F0/1 2. Seperti ini. Lalu kita masukkan perintah channel group 1 mode on. Oke, sudah. Sekarang kita coba cek lagi. Ini kita N aja, lalu kita cek di sini show Ether channel summary, dan sudah selesai. 4001 SU ya sudah in use, dan di sini sudah import channel. Jadi dari S3 ke channel group ini sudah oke. Ini masih orange, kita fast forward aja, nanti dia akan hijau kembali. Oke, selanjutnya check the status Ether channel on SD. Shall be able now, if not check the previous steps. Jadi kita sudah cek tadi ya, dan sudah sesuai. Ini sudah bisa saling terkoneksi dengan baik. Selanjutnya di poin I, kita diminta untuk verify the trunk status on all switches. Show in trunk where there any issue with the trunking. Oke, kita langsung cek aja di semuanya ya. Show, kita mulai dari S3 aja di sini. Show interface trunk. Nah, di sini show interface trunk-nya. Oke, sudah ada.
Di channel 1 dan channel 3 modenya sudah on, encapsulation-nya 802.1Q, status trunking di native VLAN 99. Kita coba cek di S4, show interface trunking. Di S4 kita show interface trunk. Nah, tadi salah ya, kelebihan. Di sini juga sudah sesuai ya, P02 dan P03, channel 2 ke channel 3-nya modenya sudah on, encapsulation-nya 802.1Q, statusnya trunking ke native VLAN 99. Nah, sekarang kita coba cek di S2, kita geser, show interface trunk. Nah, di S3 di sini ada 3 trunking, ada P1 dan P2, itu dia sudah sesuai. Di 99 sama seperti S3 dan S4. Nah, tapi di sini ada Giga 0/1, modenya on, encapsulation sama, statusnya trunking, tapi dia ke 1 ya, nanti VLAN-nya 1 bukan 999. Where the an issue in the trunking, jadi isunya ada di sini ya. Jadi 3GB01 ini tidak sesuai. Lalu kita diminta untuk membenarkan ya trunking yang ada di S2. Oke, perintahnya seperti ini. Berarti kita masuk dulu ke configure terminal, lalu kita masuk ke interface Gigabyte 0/1. Lalu kita ketikkan perintah switch port trunk native VLAN 99. Kita langsung cek lagi. Nah, sekarang sudah sesuai. Jadi Giga 0/1-nya sudah masuk ke native 99. Oke, selanjutnya kita diminta untuk spanning tree should be set to PFST plus on S2, S3, dan S4. S2 should be configured to be the root bridge for all VLANs. Issue the command to display the spanning tree status on S2. Jadi kita diminta untuk mengecek apakah sudah ada root bridge di FST di S2, S3, dan S4. Caranya dan maksudnya dipastikan ya root bridge-nya itu di S2. Jadi kita masuk S2. Lalu di sini kita show spanning tree summary total. Oke, di sini kita cek root bridge 4-nya ini masih nothing atau tidak ada ya, teman-teman. Berarti kita harus ini di poin L. The comments output show that S2 is not root bridge for any VLANs. Ya, betul, nggak ada root bridge-nya. Correct the spanning tree status. Jadi kita masukkan perintah, masuk ke config terminal seperti biasa, lalu kita masukkan perintah spanning tree VLAN 1 sampai 1005. Jadi semua VLAN kita kasih root primary. Oke, sudah. Lalu kita check the spanning tree status on the verify the change. Jadi kita diminta untuk ngecek lagi nih, teman-teman. Cek lagi show spanning tree. Nah, di sini root bridge 4-nya sudah terisi defaultnya di V30, V40, V50 dan native. Oke, jadi untuk konfigurasi part 1-nya terkait verify switching teknologi sudah sesuai.
sekarang kita lanjut ke step berikutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke part kedua, memverify DHCP. Jadi di sini di R1 is the DHCP server for the R1 LAN. Jadi di sini R1 sudah ke sini ke PC 1. R3 is the DHCP server for 3 LANs attached to R3. Jadi R3 di sini harus bisa memberikan DHCP untuk 3 LAN di sini. Berarti ada PC 2, PC 3 dan PC 4. Tadi LAN 30, 40 dan 50. Oke, poin A-nya, check the addressing of the PC. Do they all have correct addressing? Untuk yang PC 1, tadi kita sudah cek dan sudah sesuai. Di sini IP-nya 192.168.10.10, gateway-nya juga sudah dapat, sudah sesuai. Sekarang kita cek dari PC yang harusnya mendapatkan DHCP dari R3. PC 2 kita langsung aja kita lihat di IP configuration biar cepat. Di sini sudah sesuai ya, dapat IP-nya 30.10.31. Lalu untuk PC 3, nah kita bisa cek dan bisa lihat di sini untuk PC 3 itu gateway-nya salah teman-teman, wrong gitu. Harusnya dia tuh IP-nya itu 40. Kalian bisa lihat juga di sini. Dan networknya 40.0, berarti di sini harusnya 40.1 nih, bukan 30.1. Oke, berarti kita sudah dapat satu. Di PC 4 kita cek. Nah, di sini juga sama ya. Ternyata dapatnya itu gateway 30.1 yang seharusnya kalau kita lihat di sini 50.0. Jadi ada kesalahan di konfigurasi IP PC 3 dan PC 4. Oke, itu untuk do they all have correctly, berarti ada wrong di sini ya. Selanjutnya poin B, check the DHCP setting on L3, filter the output from the show run command to start with the DHCP configuration. Jadi kita langsung aja ke R3. Di R3 di sini kita seperti biasa enable dulu, lalu kita minta untuk ini kita copy aja. Nah, di sini kalian bisa lihat IP DHCP exclude di sini ya. Lalu di sini ada IP DHCP pulan 30, networknya 30, default route-nya 31 sesuai. Nah, di LAN 40 dan LAN 50 di sini ada yang wrong atau yang salah. Harusnya di LAN 40 ini default route-nya itu 40 bukan 30, dan LAN 50 itu harusnya dia 50 bukan 30. Jadi are there any issue with the DHCP configuration? Ya, jawabannya ada karena ada kekeliruan dari LAN 40 dan 50 untuk default route-nya. Lalu poin C, make any necessary correction and reset the IP address on the PC. Check connectivity to all devices where you able to ping all IP version 4 addressing. Jadi kita diminta untuk memperbaiki nih. Oke, langsung aja. Ini kita enter more-nya terus. Nah, udah. Oke. Sudah sesuai, sekarang kita masuk ke configure terminal. Kita akan masuk dulu ke DHCP LAN 40. Berarti perintahnya IP DHCP LAN 40. Oke, sudah, kita kasih networknya aja. Work 192.168.40.0, subnetnya 25.25.25.0. Oke, lalu kita kasih default route-nya 192.168.40.1. Oke. Untuk DHCP pulan 40 sudah sesuai. Sekarang kita masuk ke yang 50. Ini tinggal kita ganti aja 40 jadi 50.0. Default route-nya juga jangan sampai lupa. Ini kita kasih 50.0. Oke. Setelah sudah, sekarang kita coba untuk verifikasi lagi show run begin DHCP. Nah, di sini sudah sesuai ya, teman-teman ya.
Jadi default rootnya untuk LAN 40 sudah 40 dan untuk LAN 50 sudah 50. Oke. Sekarang kita diminta untuk ngeping dari masing-masing PC gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang tapi sebelum itu kita harus ngecek dulu nih. Sini IP sudah sesuai belum? Yang PC 2 kan udah sesuai. PC 3-nya nah sudah belum sesuai, nah kita akan request lagi. Oke, sudah sesuai. Lalu ini juga kita renew pakai GUI-nya aja. Nah, oke, sudah sesuai. Ini 50 25. Ini 40 10. Oke, kita dari PC 2 aja. Kita ping 192.168.40.10. Oke, sudah bisa ya teman-teman ya. Lalu ke 50 25. Oke, sudah bisa. Lalu kalau misalkan dari PC 2, PC 3, PC 4 ini kita lakukan hal yang sama ke PC 3 dulu. Kita ping 92.168.50.25. Ini dari PC 3 ke PC 4. Oke, sudah bisa ya. Sekarang kita ke PC 1. Ini berapa ya? 10 ya? Benar nggak? Oke, sudah bisa. Sekarang kita di PC 4. Kita lakukan ping yang sama ke PC 2. 30.10. Oke, sudah bisa. Lalu kita ping ke PC 3. Oke, sudah bisa. Berarti untuk where you're able to ping all IPv4 address, jawabannya yes. Kita bisa melakukan ping atau semua jaringan yang ada di LAN 3 ini yang mendapatkan IP DHCP dari R3 ini sudah bisa saling terkoneksi. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk yang part 2 yang membahas mengenai verifikasi verify ya DHCP. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke part ketiga. Di sini kita diminta untuk memverifikasi routing. Nah, di sini all routes are configured with OSPF process ID 1 and not routing updates should be sent across interface that do not have router connected. Jadi semua router R1, R2, R3 ini terkoneksi menggunakan OSPF process ID-nya 1. Kita coba cek dulu dari R1. Ini kita enable. Lalu kita show run begin router OSPF. Nah, di sini ID 1, oke. Lalu kita cek di sini R2-nya. Enable show run begin router OSPF. Oke, di sini juga SPF 1. Kita cek di router 3-nya. Enable show run begin router OSPF. Oke, di sini juga sudah OSPF 1 ya. Jadi sudah sesuai. Nah, selanjutnya R2 is configured with an IPv4 default routing pointing to the ASP and distribute the default routes in the OSPF domain. Oke, nah untuk di yang pertama ini tadi kita bisa cek di sini ya di R1, dia sudah ada pasifnya.
interface-nya sudah ada ya di Gigabyte 01, R2 juga sudah ada. Untuk pasifnya Gigabyte 00 dan 01, dan untuk di R3 ini untuk IPv4 pasifnya dia belum ada nih, teman-teman. Jadi kita harus mengkonfigurasinya terlebih dahulu nih. Berarti di R3 kita konfigurasi router, masuk ke config terminal dulu. Router OSPF 1. Kita harus memberikan router pasif terlebih dahulu. Berarti dia pada interface apa aja sih? Nah, kita lihat di addressing table. Router 3 berarti ini ya, teman-teman, yang 130, 140 dan 150. Berarti pasif interface G0 size 1.30. Ini kita ganti jadi 40, 50. Oke, ini kita end. Lalu kita show run. Nah, di sini sudah masuk untuk passive interface-nya. Jadi selanjutnya, oke, kita lihat di sini. R2 is configured with the default IPv4 qualified default route point. The ESP distribute the default route in ISPF version 3 domain. Lalu not in unconfigured R2 and not understand address are permitted the access instead check routing table or route. Jadi kita diminta untuk cek routing table or route. Di sini kita show IP route ISPF. Jadi sini udah connected ke ini ya, untuk IP route-nya. Lalu untuk R1 ini, R2-nya show IP route ISPF. Oke. Dan di R3-nya show IP route PF. Oke, jadi di sini belum ada ya untuk dual network appears on our routes. Jadi belum ada untuk di sininya. All of the network routing table, ya, tapi belum ada default route untuk yang ke outside-nya. Jadi ini belum bisa dari sini lakukan ping ke outside host-nya. Jadi belum ada default route-nya. Nah, lalu di poin B-nya kita diminta untuk ping the outside host from R2. Apakah sudah berhasil ya? Kita dari R2 ping, berarti IP-nya di sini 64.100.110. Oke, sudah sukses ya. Jadi dari R2 udah bisa mengakses ke outside host. Nah, selanjutnya kita coba cek dari R1 apakah bisa ngeping ke sana keluar. Ini kita copy aja. Mana nih? Ini kita copy. Paste. Kita enter. Dari R1 ya.
Nah, tapi dia tidak bisa 0% gitu. Kalau misalkan yang di R2 kan dia seperti ini. Sukses 60%. Dari R3 kita lakukan ping. Oke, jadi 0% ya, jadi nggak bisa ngeping. Nah, sekarang kita akan memecahkan permasalahannya. Berarti kan di sini belum ada default route yang mengarah ke outside host yang dari R2 jadi disebar ke R1 dan R3. Berarti kita harus membuat default information originate. Oke, berarti kita ke R2 lalu kita masuk ke configure terminal. Sini kita masuk router OSPF1. Kurangnya router OSPF1 di sini. Lalu kita ketikkan perintah default information originate. Oke, kalau sudah coba kita cek di sini di R1. Kita show IP route OSPF. Nah, di sini sudah ada muncul ya default route-nya ke luar sini. Berarti kita coba tes ping lagi. Kita cek, kita tunggu. Oke, di sini masih belum berhasil. Oke, tahan dulu. Kita cek untuk yang R3. Sudah masuk ya. Testing. Nah, ini sudah bisa successful. R1-nya belum nih. Oke, kita coba lihat apa yang keliru. Oke, seharusnya sudah tidak ada masalah ya. Mungkin ini tinggal nunggu forward time aja. Oke, kita skip dulu. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengecek check the routing table R3, make a certain default route it present troubleshoot if there are not. Oke, terus kita juga diminta untuk tes IP versi 6 dari R2 ke outside dan TFTP server. Kita ngeping ini ya. Dari R2 kita diminta untuk ping ke outside tapi versi 6-nya. Berarti di sini ping 2001.2 db8.264.210. Kenapa nih? Oh, ada yang salah. Sorry. Ada yang salah. Nah, oke. Kurang titik 2-nya kurang sekali. Oke, lalu kita diminta untuk ngeping ke sini ICMP-nya sama, cuman di sini dia 20.254. Bentar, ini kayak ada yang salah.
Oh kurang ini teman-teman, DB8 B titik, pantas dia nggak bisa ya. Nah sudah sukses ya. Jadi sudah sukses, tadi ada salah tik IP versi 6-nya. Sekarang kita ke TFTP server, di sini 20. Ini 254. Oke, sudah sesuai. Sekarang kita coba untuk R1 dan R3-nya apakah bisa ngeping IP versi 6 ke outside ya. Ini kita copy aja R1. Paste. Nggak bisa, kenapa? Karena di sini nih, ingat R2 is configured with IP version 6 fully qualified with OSPF versi 3. Di sini R2 is configured. Nah, di sini R2 is configured with IP versi 4 default routing for ESP. Jadi yang di sini R1 memang tidak ada konfigurasi untuk IP versi 6. Jadi memang dia tidak bisa ngeping ke luar. Kalau kita R3, kita coba R3. Nah, di R3 ini masih belum berhasil. Nah, sekarang kita masuk sini. Lalu R2 ke PC ya. Sini R2. Paste ini 50 10. Oke, sudah bisa sukses. Berarti yang bermasalah ada di IP V6-nya ya. R3 masih belum, berarti kita harus melakukan default information originate untuk IP versi 6. Berarti sama seperti yang tadi, kita masuk config terminal dulu. Kalau yang sebelumnya kan itu IP versi 4. Berarti sekarang yang versi 6-nya. IPv6 lalu router OSPF 1. Lalu default information originate. Oke, sekarang kita cek di sini show router interface. Show interface router. Apa sih ininya? Oh, sorry, show IP router interface. Coba kok salah. PV6. Oke, sudah ada di sini yang keluarnya. Oke, sekarang kita akan coba langsung ping aja ya ke outside situ. Berarti yang 64.10. Kita copy aja dari sini. Ini ganti 64. Oke, sudah sukses ya. Jadi from outside host the ping successful. Oke, jawabannya sukses. Jadi di sini ada sudah kita lakukan default information originate, dan di sini sudah bisa ngeping ya dari R2 keluar, R3 keluar. Seperti itu teman-teman. Jadi itu untuk yang di part ketiga. Oke, selanjutnya untuk di part keempat, kita diminta untuk memverifikasi one technologies. The serial link between R1 and R2 is use a backup link in case failure result on carry traffic. Jadi di sini kita bisa lihat menggunakan serial ya, port serial dari R1 dan R2. Lalu the Ethernet link between R2 and R3 is a fiber connection. Nah, ini merupakan fiber connection R2 dan R3.
The thread link between R1 and R2 is fiber connection. Should be used forward traffic or R1. Di sini juga sudah menggunakan fiber ya. Sini, ini fiber ini menggunakan serial. Yang di poin A, took a close look routing table on R1. Are there any routing using serial link? Berarti kita ke R1, kita enable show interface. Oke, show IP root ya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat untuk yang port serial, lalu di sini ada serial dan serial. Oke. Are there any routing using the serial link? Ya. Traffic di 192.168.20.0 therefore using a serial di sini. Jadi dari R1 mau ke TFTP kita menggunakan serial. Oke, use a traceroute command to verify a suspicion patch. Oke, jadi kita diminta untuk traceroute ya di sini. Ini kita copy aja dari R1. Oke, kita paste. Oke, di sini dia setelah di traceroute dia melakukan lompatan dari R1 melalui serial ke sini. Baru ke sini. Ya, di sini baru ke sini. Oke. Notice the traffic via S1 interface as opposed to the G000. Oke. The original configuration to serial 1 connection were transferred to the new device. Compare the G000 interface and serial 0/1/0 interface setting. Notice they both have OSPF cost value set remove. Enable, lalu kita show run. Oke, di show run ini. Oke, lanjut kita bisa cek. Di sini untuk SPF-nya costnya 648, ini costnya 648 dan ini juga costnya 648. Oke. Jadi di sini kita diperintahkan untuk menghapus ya. Remove cost gitu OSPF. Oke, kita ke R1 lagi. Lalu kita masuk ke configure terminal, lalu di interface G000 no IP OSPF post 648. Bentar, no IP OSPF. Oke, ini kita exit. Lalu kita ke 0/1. Oke, sekarang kita interface G0/1. Kenapa nih? Kok nggak bisa? Oh, sorry. Ini di R3 ya. Kita ke R3. Salah, pantas nggak bisa di enable interface di masuk configure terminal ya, configure terminal interface G0/1/0 no IP OSPF host 648. Oke, kita exit show run.
Nah, kita cari di sini. Oke, sudah hilang ya untuk cost SPF-nya. Lalu kita coba lagi untuk di sini juga. Coba kita cek. And show run. Oke, sudah tidak ada. Kita sekarang coba ping trace route lagi ya. Kita trace route lagi ke sini, teman-teman. Nah, sekarang dia jalurnya berubah ya. Jadi dia ke sini dulu. Ke sini baru dia ke sini. Oke, sudah selesai. Reuse the trace route comment tadi sudah ya, dan sudah berubah. Lalu selanjutnya, the change has been made to the direct traffic over the faster lane. Jadi kenapa bisa berubah? Karena si OSPF ini dia bakal mengunjungi atau melewati melompati router yang jalurnya tercepat. Jadi kalau misalkan dia tercepatnya ke R3 dulu baru R2 baru ke TFTP server, maka dia akan lewat sini. Tapi kalau misalkan dia ke R2 dulu, walaupun dia cuma lewatin satu aja melompat ke satu, tapi dia lebih lama, maka dia akan ke R3 dulu. Nah, di sini kita diminta untuk men-shutdown G02 yang dari R3 ke R2. Oke, berarti kita masuk interface, config terminal, lalu interface G0/2/0 shutdown. Oke, sekarang kita coba tes lagi, trace route lagi. Apakah akan berubah? Oke, sekarang sudah berubah. Jadi dia karena ini sudah tertutup ya, jadi dia nggak bisa lewat sini, dia langsung ke sini. Oke, selanjutnya, where the ping successful, pingnya sukses, tapi dia akan berubah. Kita diminta udah ini, terus oke, kita sudah verifikasi, terus kita diminta untuk ping dari R3 ping ke TFTP server. Ini suruh ngeping nih, teman-teman. Oke, ping 192.168.20.254. Oke, pingnya successful ya. Ya, sekarang tapi kalau kita mau ke outside bisa nggak ya? Sini kan harusnya bisa ya. Ping 64 100 140 ya. 10. Yang awalnya kan dia bisa. Nah, sekarang kalau misalnya kita menggunakan jalur yang sebelah kiri, jadi dia nggak langsung ke R2. Dia nggak bisa tuh, teman-teman. Jadi nggak bisa, berarti sini ada problem. Oke, kita akan memfixkan. Jadi R2 is required to perform NAT for internal network. Check NAT translation on R2. Jadi kita coba cek di sini ada IP nggak? Translation ya. Show apa tuh? Show IP NAT translation. Tidak ada translasi ya, teman-teman. Lalu kita coba ping juga dari sini. Pingnya ke sini. 64 100 110. Oke, dia juga tidak bisa. Sekarang kita coba translation lagi. Nah, tidak ada translation. Oke. Selanjutnya, notice that is empty if you have only attempt to ping from R1, then from R3 to outside host, the recheck the NAT translation or R2. Use the command display the coordinate static.
Jadi kita akan melihat statistiknya. Caranya show IP NAT statistik. Nah, di sini masih belum ada ya. Masih 0000. Oke, selanjutnya set the serial null interface as inside interface to translate address. Jadi kita akan melakukan konfigurasi NAT untuk jaringan yang ada di inside. Jadi yang di bawah sini nih, di bawah R2, agar nanti bisa mengakses ke outside lagi. Jadi ada translasi ya di NAT gitu. Oke, caranya kita masuk ke config terminal. Lalu karena di bawah sini dia menggunakan serial, berarti di sini kita interface S0/0/0 lalu IP NAT inside. Oke, sekarang kita tes connectivity R1 ke outside. Jadi kita sini kita ping ke outside. Oke, sudah sesuai ya. Jadi untuk keluar ini kita menggunakannya jalurnya serial dan dia sudah sesuai. Dan sini kita diminta untuk mere-enable. Jadi kita di sini untuk aktifin lagi nih yang G02-nya. Kasihan ya dimatiin. Berarti interface G0/2/0 no SH. Oke, sudah up lagi. Oke, jadi seperti itu untuk yang konfigurasi part 4 verify one technologies, teman-teman. Jadi dia sudah bisa. Sekarang kita coba sini juga nih, tes ping ke sana ya, ke sini. Nah, sudah bisa. Ping sini juga sudah bisa, gitu teman-teman. Oke, jadi part kelima kita lanjut ya. Di sini kita diminta untuk memverifikasi device should be configured according addressing table. Jadi kita sudah cek di awal ya, sudah sesuai semua dengan addressing table ini. Lalu every device should be able to ping every other device internally. Jadi semua device ini harus bisa saling ngeping kemana-mana. Oke, kita coba tes lagi dari PC 1. Kita ping ke PC 2. PC 2 tadi IP-nya berapa? 30.10 ya. Ping 192.168.30.10. Oke, sudah sukses. Lalu kita ping ke PC 3. PC 3 IP berapa? Ping 40.10. Oke, sudah sukses. Lalu kita ke PC 4, IP-nya dia berapa? 50.25 ya. 50.25. Oke, sudah sukses. Lalu kita akan ping ke TFTP server 192 ping 192.168.20.254. Oke, sudah sukses. Dan yang terakhir kita akan coba untuk ping ke outside. Ping 64 100 10. Oke, sudah sukses semuanya. Lalu kita coba dari PC 4 diminta untuk ngeping ke FTP server, juga ke outside menggunakan IP v6. Oke, kita sini dulu command prompt ping ke 2001.2 db8.2b 2.20.22.254. Oke, sudah sukses. Lalu ke outside. Outside-nya di sini ganti jadi 64, ininya 10. Oke, teman-teman, jadi mungkin itu aja ya. Kita sudah melakukan konfigurasi, juga sudah komplit 100%, dan terakhir cuma memverifikasi konektivitas. Jadi sudah selesai untuk dikonfigurasi kali ini. Paket tracer 12.5.13 ya, untuk membahas troubleshoot enterprise network. Terima kasih buat teman-teman yang sudah tonton, sudah komen, sudah like.
video ini, dan jangan lupa untuk terus dukung channel J2 Project 18. Kita menuju 10.000 subscriber. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share ke semua media sosial teman-teman. Kalau gitu terima kasih, sampai bertemu di video-video berikutnya. See you!